kemuliaan bagi Tuhan. Mari Anda berdiri. Haleluya. Mari berikan salam kiri, kanan, depan, belakang. Katakan salam antusias, salam semangat. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Boleh keluar dari bangkumu. Berikan salam kepada yang lain. Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan berkat nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh jam syukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan bagi saat hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Kami memuji dan berkat nama Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan telah beri bagi kami sampai saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber penyembahan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami bagi dari dan tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat Tuhan nyata di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masuk dalam suara penyembahan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yesus mau dekat dengan umatnya. Amin. Datang dengan segenap hatinya. Berseru, berseru.
Mari lebih sungguh katakan hadiratmu. Mari sedang berdiri, memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Sungguh hadirat-Mu nyata hadirat-Mu, hadirat-Mu memaduhiku. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sungguh hadirat-Mu Tuhan penuhi hati kami, dan kami tersungkur Tuhan. Menyembah-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu, Memenuhiku, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baik-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. yang ku nampak, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang kami tampak hanya kemuliaan Tuhan, hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus, 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 Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, karena Engkau Allahku Tuhan. sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Bahkan menolongku, Kau batu kananku Tuhan. Kau batu Katakan sama-sama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Amin. Dengan
saja katakan Yesus. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Dia akan memegang tanganmu. Dia yang memberi kemenangan. Dan lebih sungguh lagi Yesus, Yesus, Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Amin. Yesus memberiku Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh lagi, jemaat katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di depan Tuhan. Dia akan memegang tanganmu. Dia akan memberi kemenangan. Dia yang memberi pertolongan. Amin. Kemenangan Yesus memegang. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus memegang dengan tangan kananmu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sedang jemaat saya silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, kuduskan dan layakkan kami ya Bapa, supaya setiap doa yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita berdoa, kita bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kita buka suara kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan jika kalau kami ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah keamanan, kedamaian ada bagi bangsa ini ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pemimpin kami ya Bapa. Berikan hikmat akal budi kepada mereka ya Tuhan. Supaya mereka dengan takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa ini, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Bangsa yang mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan semua yang ada di negeri kami ini. Baik pertanian, baik perindustrian, baik Tuhan perdagangan ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga para aparat kami, Polri, TNI ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan ya Bapa. Di dalam menjaga bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah bangsa ini Tuhan, bangsa yang aman dan damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja kesaksian ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah saat ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, berkati gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Bapa, biarlah gereja kami ini Tuhan, boleh Tuhan menjadi gereja yang kuat, kokoh, bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Gereja kami ini Tuhan boleh menjadi gereja kesaksian bagi lingkungan ini ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan lingkungan gereja ini depan belakang kiri kanan ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami Tuhan memberkati juga setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini ya Bapa. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang lemah, kuatkan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan kami datang ke tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang kami Pendeta Jenny Setiawan ya Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati pelayanannya ya Bapa. Berkati Tuhan dimanapun dia saat ini. Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kami menyerahkan juga ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberi dengan hati yang bersyukur. Biarlah Tuhan kami memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Setiap kita cintai Tuhan Yesus, amin. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Sama-sama katakan oh giranglah, amin. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus cinta pada saya. Oh, berikan yang terbaik Tuhan. Oh giranglah, hey. Oh giranglah, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus
memuji Tuhan, amin. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Ada yang layak disembah. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sekali katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan namanya. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Sekali katakan, Tuhanku maha besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Yesus nama di atas segala nama. Katakan dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yang dipuji. Amin. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Karena dia yang layak dipuji, karena dia yang layak disembah. Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, dan-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Amin. Katakan ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Sekali lagi. Ho, ho, ho. Engkaulah Raja atas dunia yang menakjubkan kultur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia yang menakjubkan kultur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Memberitahu selama dan memberitahu selamanya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sungguh terpuji namamu Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Kami sungguh cinta akan Engkau Yesus. Segenap hati kami, segenap hidup kami. Kami mau terus bersama-Mu Tuhan. Terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena apa yang terutama dalam hidup kami, kami mau meninggikan Engkau saja Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi katakan, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kaum pria katakan, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari kaum wanita katakan, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya.
kami berdiri, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Harapan kami Tuhan Harapan tak akan pernah hilang akan hilang karena kasih-Mu. karena kasih-Nya Sekarang kami ada. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau Tuhan Kau sekali, Yesus, sekali. Yesus, Selamanya Yesus, harapanku harapan takkan hilang karena kasih-Nya. kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Jemaat saja katakan sekali Yesus, sekali. Yesus, Selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Mari lebih sungguh lo katakan sekali Yesus, tetap Yesus, sekali. Yesus selamanya. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Harapan kami tak pernah hilang Tuhan akan hilang karena kasih-Mu. karena kasih-Nya Sekarang kami ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih sungguh lagi tangan sekali Yesus, sekali Yesus. selamanya Yesus. Harapan akan hilang Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Biar segala pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat
saat ini Tuhan. Kuasai tempat ini dan berfirmanlah, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan. Tema kita adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Saya ambil di Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat tentang kepemimpinan yang memberdayakan. Kata kepemimpinan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal pemimpin atau cara memimpin. Kemudian untuk memberdayakan dapat berarti upaya yang dilakukan agar objek atau orang yang dipimpin menjadi berdaya atau mempunyai tenaga atau kekuatan. Jadi secara sederhana kepemimpinan yang memberdayakan bisa berarti seorang pemimpin yang berusaha sedemikian rupa mempengaruhi agar orang atau kelompoknya yang dipimpinnya menjadi berdaya atau mempunyai tenaga atau kemampuan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepemimpinan itu bukan soal kedudukan. Kepemimpinan bukan soal jabatan. Kepemimpinan bukan soal kursi. Kepemimpinan itu adalah soal mentalitas. Makanya ada istilah berebut kursi panas. Untuk duduk di DPR, MPR itu punya modal besar. Ya. Karena kepemimpinan adalah soal mentalitas, maka siapapun kita, saya ingatkan sekali lagi, siapapun kita, usia berapapun, kita bisa menjadi pemimpin. Amin. Siapapun bisa jadi pemimpin. Di tempat ini terbuka lebar-lebar untuk menjadi pemimpin. Ibu Gembala membuka ruang untuk setiap kita melayani dan menjadi pemimpin di tempat ini. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan kepemimpinan yang memberdayakan, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana perjalanan spiritual seseorang ya yang percaya kepada Kristus. Karena begini, untuk menjadi pemimpin atau kepemimpinan yang memberdayakan, itu kita masuk pada tahapan yang tinggi. Tinggi dalam arti di dalam perjalanan kehidupan kita ada proses yang sedemikian rupa sehingga kita menuju kepada tahapan menjadi pemimpin yang bisa memberdayakan orang lain. Nah, kita lihat ya sejenak tahapan-tahapan spiritual seseorang ketika dia mengiring Tuhan. Lanjut. Nah, ini fase-fase kerohanian seseorang ya. Di awal kita akan masuk pada fase kam. Itu artinya kita mendengar firman Tuhan. Kita percaya tentang keselamatan, mendengar tentang keselamatan. Di fase ini kita juga belajar tentang apa lagi? Tentang pertobatan sejati. Kemudian di fase ini kita juga mengenal sakramen-sakramen. Seperti apa? Seperti baptisan air. Seperti apa lagi? Perjamuan kudus. Ini fase yang pertama, kam. Kemudian fase yang kedua, grow. Itu menghidupi firman, udah mulai bertumbuh. Ya, firman yang kita terima itu mulai kita praktekkan, Bapak Ibu. Kita bertumbuh menghidupi firman Tuhan. Kita mulai mengalami pertumbuhan rohani yang bermakna di dalam kehidupan kita.
Ya. Yang ketiga, fase serve atau melayani. Kita mulai terjun ke dalam pelayanan. Ya, di tahap ini kita mulai melayani orang-orang di sekitar kita. Pelayanan ada banyak macam. Ya. Ini fase ketiga. Yang terakhir lead. Itu udah mulai memimpin, menjadi besar, tahap memimpin. Setelah kita melayani, kita menjadi pemimpin. Nah, kita di posisi mana nih? Apakah kita baru pada fase yang pertama mendengar firman Tuhan? Malas praktek ya nggak bertumbuh. Mendengar firman Tuhan dipraktekkan baru kita bertumbuh. Setelah itu apa? Setelah bertumbuh kita masuk pada fase yang ketiga, melayani. Kita sudah melayani belum? Setelah kita masuk pada fase melayani, masuk pada fase yang keempat. Kita mulai menjadi pemimpin dipercaya Tuhan. Nah, kita udah masuk belum dalam tahapan itu? Bicara kepemimpinan yang memberdayakan, kita harus masuk pada fase yang keempat. Suka atau tidak suka. Hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita melakukan percepatan-percepatan. Balik lagi ke respon kita. Apakah kita mengikut Tuhan begini-begini aja? Atau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Enggak bisa memimpin orang lain, minimal bisa memimpin diri sendiri. Bicara tentang kepemimpinan yang memberdayakan, suka nggak suka kita harus masuk pada fase yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu penting sekali kita terus mengupgrade hidup kita. Terus kita akan berpikir, aku di posisi mana nih ya? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Tapi sekali lagi gereja ini terbuka. Gereja ini terbuka. Ya, untuk kita melayani di tempat ini, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Ya. Oke, kita masuk kepada kepemimpinan. Civitas Academy di Amerika menyebutkan pengertian kepemimpinan itu sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha mencapai suatu tugas bersama. Ada seorang ahli manajemen, William J. Scott, berkata kepemimpinan itu proses mempengaruhi, sekali lagi, proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses mempengaruhi. Kemudian, tujuan utama kepemimpinan itu apa? Mencapai visi dan tujuan organisasi termasuk gereja ini. Namun kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain seperti apa? Seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, apa fungsi kepemimpinan jadinya? Yang pertama, mengkomunikasikan visi. Gereja kita punya visi. Siapa yang ingat visi gereja kita? Menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Itu satu. Yang kedua, menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, menjadi jemaat yang menjadi garam dan terang. Betul Pak, betul. Itu visinya. Nah, untuk itu makanya di tempat ini ya kita aplikasikan dalam apa? Dalam
ada banyak kegiatan-kegiatan rohani supaya jemaat itu bertumbuh. Ya, ada modul MSK kita praktekkan, terus mengikuti seminar-seminar, ibadah-ibadah, komsel-komsel seperti itu. Ya, jadi pemimpin itu mengkomunikasikan visi dan tujuan kalau kita di gereja ini kepada seluruh tim. Ini membantu menginspirasi dan memotivasi jemaat yang ada untuk bekerja menuju visi yang sama. Jadi kalau visinya udah keluar visi ya berarti bukan jemaat sini gitu. Jelas ya, visi jemaat kita, gereja kita menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang. Yang kedua, apa sih fungsi kepemimpinan? Yang kedua, pengambilan keputusan. Pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting di dalam satu organisasi, khususnya di dalam gereja juga. Ini mencakup mengidentifikasi masalah. Ini masalahnya apa sih? Nah, itu perlu tuh pemimpin mengidentifikasi masalah. Kemudian mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan memilih tindakan yang paling tepat untuk memutuskan. Jadi itu penting sekali kepemimpinan. Ya, salah memutuskan, wah bubar itu, bahaya. Banyak hal-hal yang berisiko kalau salah memutuskan. Yang ketiga, fungsi dari kepemimpinan, pengorganisasian. Mengatur sumber daya, tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Di tempat ini itu jelas sekali sudah ada. Ini WBI, kaum pria, sekolah minggu, teens, youth, semua ada fungsi dan tanggung jawabnya. Ya, jadi pemimpin harus merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas tim. Itu salah satu fungsi dari kepemimpinan. Yang keempat, mengukur kinerja. Pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan arah untuk perbaikan. Maaf ini. Orang yang suaranya fals gak mungkin direkrut sama Rizky sebagai tim ibadah untuk menjadi WL. Setuju? Orang yang gak bisa main drum, gak mungkin direkrut jadi pemain drum. Jadi betul sekali, kita harus mengukur kinerja yang ada. Orang yang memang kuat di dalam keuangan, ya bisa ngatur keuangan, ya ditempatkan di keuangan. Ya, jadi penting untuk mengukur kinerja. Yang terakhir, yang kelima, mengelola konflik. Pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim di tempat kita, ini di jemaat Tuhan. Ya, saya berharap tidak ada konflik, walaupun ada gesekan-gesekan cepat diselesaikan. Amin. Ya. Jadi tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Kelancaran kita beribadah, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan hati yang memang penuh sukacita. Kalau kita berkonflik, sulit itu kita nyanyi dengan lepas. Kita pasti akan ngelihat si A, pikiran ke dia. Membenci dengan mencintai itu beda-beda tipis tuh Bapak Ibu. Ya, beda di motivasinya. Tapi sama aja kalau membenci sama mencintai. Kalau kita membenci seseorang, itu kita ingat terus. Begitu juga dengan mencintai. Kita ingat terus sama dia. Ya, kenapa kita harus memilih yang negatif? Kita harus memilih yang positif lah. Lebih baik mencintai, ya. Jadi kalau mencintai kan ada sukacita, ada damai sejahtera. Oke, kepemimpinan Kristen berbeda dengan kepemimpinan dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ensiklopedia menjelaskan kepemimpinan adalah orang yang berkuasa atau memegang satu peranan dalam suatu organisasi. Itu ada 3 faktor.
Ada kekuasaan, kewenangan, dan pengaruh. Sedangkan kepemimpinan Kristen, nah ini penting yang harus kita ketahui, mempunyai keunikan sendiri, yaitu hakikatnya adalah teosentris. Kepemimpinan Kristen berasal dari Tuhan, oleh kuasa Tuhan, dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah ini kepemimpinan Kristen. Kita harus tahu itu. Jadi ketika kita bergereja di sini, diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di tempat ini, kita harus tahu betul bahwa kepemimpinan yang kita emban itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, oleh kuasa Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah kita mencuri kemuliaan Allah di tempat ini. Tuh, kepemimpinan adalah pengaruh, ya, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan rupanya itu adalah pengaruh. Ketika kita bisa mempengaruhi perilaku orang lain, ketika kita bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang, ketika kita bisa mempengaruhi pengembangan diri seseorang, sesungguhnya kita itu sudah melakukan peran kita sebagai pemimpin. Kalau kita suka sama seseorang, ya, itu bentuk rambutnya aja kita ikutin, saudara. Betul apa betul? Ini sekarang saya lagi bentuk rambut belah tengah. Saya juga bingung saya ngikutin siapa. Kemarin belah pinggir. Ya, tapi betul loh. Dari cara jalannya, ya kan. Lalu ada gak jalan pemimpin yang begini? Kan gak juga. Gagah jalan gitu. Ikut dia. Senang sama tentara, dia jalannya kayak tentara. Rambutnya pun dicukur cepak kayak tentara, senang sama tentara. Ya. Jadi kepemimpinan itu pengaruh. Cara ngomongnya juga kita ikutin karena kita suka dengan orang itu. Pengaruh. Oke. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah seorang pemimpin Kristen tidak mempengaruhi orang lain dengan kekuatannya sendiri. Pengaruh yang diberikan oleh seorang pemimpin Kristen itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya, yang bekerja pada diri orang itu. Itu penting harus kita ketahui. Seperti tertulis di Lukas 4 ayat 18-19 mengatakan gini. Roh Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekali lagi, seseorang pemimpin Kristen tidak mengandalkan posisi, jabatan atau kekuasaannya, karena semua itu bersifat sementara. Sedangkan seorang pemimpin yang benar, seorang pemimpin Kristen itu harus dikuasai Roh Kudus, ya, yang sifatnya kekal. Jadi kuncinya adalah seorang pemimpin harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya bisa menjadi pemimpin yang bisa membawa pengaruh yang kekal. Kita bisa baca di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa bersaksi dan kesaksian kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Selanjutnya, melalui keteladanan itulah yang akan menarik orang bisa mengenal siapa Yesus.
Jadi keteladanan kaitannya dengan gimana orang itu menghidupi firman, diurapi oleh Roh Kudus, menjadi teladan, dan itu bisa menarik orang untuk mengenal pada Kristus Tuhan. Oke, kita masuk pada kepemimpinan yang memberdayakan. Lanjut. Jadi mencari pemimpin yang cerdas itu mudah. Mencari pemimpin yang pendidikannya tinggi itu gampang. Tapi mencari pemimpin yang memberdayakan, berhati Kristus itu tidak mudah. Ya. Jadi pada perikop ini kita justru belajar dari seorang yang bukan pengikut Kristus tetapi memiliki pola kepemimpinan yang memberdayakan dan berhati Kristus. Kita belajar dari perwira Romawi. Ya. Kita akan lihat dari sisi orang yang hanya mendengar firman dan percaya. Jadi betapa kuatnya kuasa Tuhan, kuasa firman itu mempengaruhi seseorang sehingga hidupnya berubah. Ya, ini pola kepemimpinan yang luar biasa dari Kristus. Mari kita baca di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap, dan pada ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang, ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Tiga 13 sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Untuk lebih jelas lagi kita baca ayat paralelnya di Lukas 7 ayat 1. Ini lebih detail karena Lukas itu seorang tabib, seorang dokter, sehingga tulisannya itu detail sekali. Saya baca Lukas 7 ayat 1 sampai 3 ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, saya ulangi, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Rupanya perwira ini mendengar tentang Yesus. Saudara, firman itu berkuasa. Nama Yesus itu berkuasa. Kalau Bapak Ibu baca sebelum tadi di Matius pasal 8, di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan Yesus selain mengajar, dia juga menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, perwira ini, saya yakin perwira ini banyak intel-intelnya ya. Dia pasti dengar itu.
Dan ternyata betul. Kalau kita baca di Lukas pasal 1, Lukas 7 pasal 3 mengatakan dia dengar tentang Yesus. Tentang Yesus yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kita belajar tentang bagaimana seorang perwira Romawi itu sedemikian rupa dipengaruhi, saya ambil kata dipengaruhi firman Kristus sehingga hidupnya berubah. Ini luar biasa. Lanjut. Yang pertama, kepemimpinan yang dilakukan dengan hati. Itu ada di ayat kelima dan ayat 6. Saya baca, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Firman itu sangat mempengaruhi perwira ini. Sehingga ketika dia ingat apa fungsi dia sebagai pemimpin, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia melakukan kepemimpinannya, dia lakukan betul-betul dengan hatinya. Kebanyakan pemimpin memimpin itu karena tugas, hanya rutinitas biasa. Kebanyakan juga karena kewajiban, karena tanggung jawabnya. Tetapi tidak dengan perwira ini, Bapak Ibu. Perwira ini memimpin dengan hatinya, ya, sehingga dia sungguh memperhatikan hambanya yang ada di rumah. Bayangkan, hamba pada saat itu, ya, itu tidak ada harganya, Bapak Ibu. Yang ada adalah kewajiban dan kewajiban kalau untuk hamba-hamba pada saat itu. Mereka tidak punya hak. Apalagi kalau hukum Romawi. Ya. Hukum Romawi itu luar biasa. Bahkan ada hukum Romawi yang memberikan wewenang penuh kepada seorang ayah, ya, atas seisi rumahnya. Jadi kalau dia tidak suka dengan anaknya, anak itu bisa dijadikan budak, Bapak Ibu. Itu luar biasa itu hukum Romawi itu. Nah, ini kebalikannya. Ketika dia mendengar firman tentang Yesus, mendengar berita tentang Yesus, dia melakukan kepemimpinannya dengan hati. Sekalipun itu kepada hambanya. Jika seorang perwira yang pada dasarnya perwira Romawi ini bukan seorang Kristen, bukan murid Yesus, mampu memimpin dengan hati Kristus, itu terlebih lagi para pemimpin Kristen harus memimpin dengan hati. Pemimpin Kristen seharusnya mampu memimpin dengan hati Kristus. Halo suami-suami, memimpin rumah tangga dengan hati Kristus. Amin. Pimpinlah istri dan anak-anakmu dengan hati Kristus sehingga istri dan anak-anakmu merasa aman, tentram, damai, sejahtera. Amin. Jangan, ada gak anak yang takut kalau papanya pulang justru? Dia lebih senang papanya ada di luar rumah. Ada yang begitu, ada. Karena papanya selama menjadi papa tuh tidak mencerminkan kepemimpinan yang pakai hati. Begitu nilai anaknya jeblok, dia teriak, kamu anak, memalukan papa. Makanya gak heran kalau di sekolah-sekolah
itu nilai, angka yang dikejar Bapak Ibu. Karena rupanya orang-orang tua itu hanya menilai keberhasilan anak hanya seputar angka saja. Dia ujian, dia ulangan 100, wah kamu anak papa. Begitu ujian 6 atau 5, kamu anak mama. Ada yang begitu gak? Karena kamu lebih sering sama mama. Gitu. Ya, kalau di sini nggak ada. Oke, ketika menjadi RT, ketika menjadi RW, ketika menjadi lurah, dalam memimpin warga, itu harus dengan hati. Begitu firman Tuhan. Dengan hati Kristus sehingga warganya jadi bahagia. Ya, tidak kekurangan, penuh dengan keberuntungan karena memiliki pemimpin yang memiliki hati. Jadi ketika kita memimpin perusahaan juga pimpinlah dengan hati. Sehingga karyawannya menjadi penuh sukacita dalam bekerja. Nah, pegawai jadi pegawai juga harus bekerja dengan hati. Amin. Dengan sepenuh hati. Ya, seperti kita bekerja untuk Kristus. Ada gak gini? Bos yang semena-mena, dia WA tengah malam. Protes. Ya kita punya hak gak untuk tidak menjawab WA tengah malam? Punya hak juga kita. Kalau kita tidak ingin diperlakukan semena-mena, ya kita jangan izinkan hal-hal itu juga terjadi dalam hidup kita. Kita harus juga mempunyai sikap, ya. Kecuali memang kita jaga malam. Jadi kita harus jawab WA juga pada saat itu. Tetapi kalau kita ya waktunya istirahat. Jadi pemimpin-pemimpin perusahaan, bos-bos juga harus punya hati Kristus. Demikian juga dengan pegawai-pegawai memiliki hati Kristus. Ya, seperti perwira ini, kepemimpinan yang dilakukannya itu dengan hati. Oke, yang kedua, kepemimpinan, lanjut, kepemimpinan yang rendah hati. Itu kita bisa baca di Matius 8 ayat 7 sampai 8a. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya, tetapi jawab perwira itu, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sekelas perwira. Jelas dia bukan orang sembarangan. Dia punya anak buah. Dia terpandang memiliki kuasa, dia dihormati. Jadi dia juga bukan orang miskin, saya percaya. Tapi perwira ini penuh kesadaran akan keberdosaan dia. Ya. Luar biasa. Jadi menurut pandangan perwira ini, Yesus itu agung. Yesus itu terlalu mulia, penuh kuasa. Jadi perwira ini menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi di dalam hidup dia. Tapi kita kadang-kadang beda. Kita walaupun hidup penuh intrik ya, penuh dosa, masih berani kita melayani tanpa lebih dahulu kita minta pengampunan kadang-kadang. Ya. Ingat Bapak Ibu, hidup kita itu seperti ikan di dalam kolam, ikan di dalam akuarium. Orang-orang dunia akan melihat kita.
2 Korintus 3 ayat 2 mengatakan begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi dunia melihat, hati-hati dengan langkah hidup kita. Nah, apabila kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sehebat apapun kita, sebesar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita akan bersikap seperti perwira ini. Nah, ini ada beberapa berkat atau upah bagi orang yang rendah hati. Yang pertama, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu selalu. Orang yang rendah hati, dia akan mendapat kasih karunia Tuhan. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yang kedua, diperkenan masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ini orang yang rendah hati, ini upahnya. Ya. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan dan pujian dari Tuhan. Matius 8 ayat 10. Ya, Yesus memuji iman perwira itu. Dan Yesus sendiri heran atas kerendahan hati serta iman yang kuat dari orang seperti perwira Romawi ini. Ya, walaupun dia itu seorang perwira. Yang keempat, upahnya apa orang rendah hati? Mengalami kedamaian dan sukacita yang sejati. Matius 11 ayat 29 mengatakan lemah lembut dan rendah hati. Itu kita belajar dari Yesus. Yesus mengundang kita untuk belajar dari dirinya. Karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Yang itu akan membawa kelegaan bagi jiwa kita. Yang kelima, upah dari orang yang rendah hati menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. 1 Petrus 5 ayat 5, kita diingatkan untuk rendah hati terhadap satu dengan yang lain. Sebagai teladan hidup orang-orang Kristen. Yang keenam, upah dari orang yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya apa? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu adalah upah bagi orang yang rendah hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita akan mampu memimpin keluarga, mampu memimpin masyarakat, mampu memimpin gereja, mampu memimpin apapun yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Seperti perwira Romawi ini, apa yang menjadi beban penderitaan hambanya yang terendah sekalipun itu bisa ditolong sehingga mendapatkan pelepasan, mendapatkan kesembuhan. Itu karena kerendahan hati tuannya. Yang ketiga, kepemimpinan yang memberdayakan. Kita belajar dari seorang perwira Romawi itu. Kepemimpinan yang didasari oleh iman. Matius 8 ayat 8b. 8b mengatakan begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini luar biasa ya, haleluya. Bukan orang Kristen, bukan murid Kristus, tetapi memiliki iman yang begitu luar biasa. Perwira itu dengan mantapnya datang kepada Tuhan. Ya, meminta pertolongannya dan yakin betul bahwa hambanya sembuh sekalipun Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Nah, ini yang perlu kita pahami benar. Iman yang besar dari perwira itu dinyatakan dengan tindakan. Dia datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan dia yakin betul Tuhan mampu menolong. Itu semua berawal dari apa, Bapak Ibu? Dari dia mendengar tentang Yesus.
Dia bukan murid Yesus, tetapi dia mendengar banyak tentang Yesus. Kita jadi Kristen sudah hampir lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, atau memang kita sejak kecil sudah menjadi Kristen. Kita sering dan sering mendengar tentang Yesus. Persoalannya, apakah kita memiliki iman sebesar perwira Romawi ini? Itu menjadi pertanyaan. Makanya saya menarik sekali bagi saya untuk mengupas ini secara sederhana. Karena Yesus sendiri sampai heran. Ini bukan murid dia, tetapi kok orang ini beda. Ya, ini luar biasa. Dan ini kita mau belajar dari orang ini. Ya. Pembahasan tentang perwira Romawi ini itu membuat kita semakin bergairah untuk mengikut Tuhan. Keluarga, gereja, sekolah, perusahaan, masyarakat membutuhkan pemimpin-pemimpin Kristen yang memimpin bukan dengan sekedar pikirannya, bukan dengan sekedar skillnya, tetapi lebih dari itu. Yang dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin Kristen yang bekerja dengan iman yang luar biasa pada Yesus. Iman yang percaya akan kuasa Yesus yang tidak terbatas. Ini yang harus juga kita pahami. Nah, kita belajar ini dari sisi orang yang mendengar tentang Yesus. Nah, bagaimana dengan Yesus sendiri? Lanjut. Apa kata Yesus tentang kepemimpinan yang memberdayakan? Kalau kita baca di Matius 23 ayat 11 tertulis itu, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ternyata kepemimpinan yang memberdayakan itu kita diarahkan untuk apa? Untuk melayani. Nah, konsep kepemimpinan dunia itu berbeda sekali dengan konsep kepemimpinan Kristen. Paradigma kebanyakan dari kita mengenal sosok pemimpin itu adalah pemimpin yang dilayani. Menjadi pusat perhatian, pemimpin yang dijagai, pemimpin yang ditolong, pemimpin yang dibantu dan sebagainya. Ya, di mana yang menjadi pusat adalah pemimpin. Tapi rupanya Bapak Ibu, pandangan semacam itu tidak sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Ya, ketika Allah datang dalam rupa manusia, Dia membongkar semua konsep yang telah berakar itu tentang kepemimpinan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, pemimpin itu harus melayani, tidak seperti raja yang menuntut untuk dilayani. Kalau Bapak Ibu melayani tempat ini, menjadi pemimpin di tempat ini, harus melayani. Kemudian apa? Bapak Ibu, seorang pemimpin juga harus memberikan teladan. Dan pemimpin itu membekali orang lain untuk bertumbuh dan bertambah dalam kapasitasnya. Bertumbuh dan bertambah dalam kapasitasnya. Tugas pemimpin. Jadi dulu ya, dia mungkin hanya bisa, ini sebetulnya semua juga dalam pelayanan itu sama ya. Tapi bagaimana dia merespon panggilan Tuhan itu yang beda. Dulu jadi penerima tamu, terus dia rajin mengajar sekolah minggu, terus diproses sedemikian rupa menjadi pemimpin puji-pujian, bermain musik, kemudian bisa sharing firman Tuhan, terus dipercaya Tuhan. Nah, pemimpin itu mendorong orang lain untuk bertumbuh dan bertambah dalam kapasitasnya.
Kemudian di dalam Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan perkataan ini, dia tidak sedang berteori, tetapi dia sedang menunjukkan kualitasnya di dalam praktek pelayanannya. Ya, jadi pribadi Tuhan sendiri itu melayani, bahkan memberi nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Lanjut. Sebagai pemimpin kita harus melayani. Selain melayani, seorang pemimpin juga harus memberikan teladan, tadi sudah saya singgung. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, di ayat ini Tuhan Yesus saat itu membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan itu sangat berbeda dengan ciri kepemimpinan pada umumnya. Kalau pemimpin mana mau, pemimpin dunia mana mau dia membasuh kaki murid-muridnya, enggak mau kalau pemimpin dunia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Ya, dia sampai membasuh kaki murid-muridnya. Jadi luar biasa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pemimpin yang baik menolong orang yang dipimpinnya untuk menjadi lebih baik dari dirinya. Tuhan Yesus pun demikian terhadap setiap kita. Terakhir, Injil Yohanes 14 ayat 12 mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini sungguh luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan kekuatannya untuk kita melakukan hal-hal yang lebih besar. Kepemimpinan yang ditujukan Allah dalam Kristus adalah kepemimpinan yang melayani. Sekali lagi, kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Kepemimpinan yang mengayomi, bukan menuntut. Kepemimpinan yang mengasihi, bukan menghakimi. Kepemimpinan yang memotivasi, bukan menjatuhkan. Haleluya. Jadi hari ini kita banyak belajar kepemimpinan yang memberdayakan. Kita diajak untuk masuk pada fase di mana kita bukan hanya melayani, tetapi kita juga menjadi pemimpin. Mulai untuk belajar memimpin, minimal memimpin diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita lihat nih, dengar nih anak-anak muda, untuk bangun pagi saja, ya kadang masih dibangunkan sama orang tua. Betul apa betul? Mungkin di tempat ini enggak ada ya, di gereja di sana banyak. Betul gak? Untuk berdoa saja, ya masih disuruh sama orang tua. Untuk berangkat ke gereja lebih awal, masih didorong-dorong sama orang tua. Betul apa betul? Jangan sampai kita tidak pernah mengalami apa tuh yang namanya kepemimpinan yang memberdayakan. Kita berharap anak-anak kita adalah pemimpin-pemimpin, amin. Saya selalu sebelum ajar anak-anak ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dalam hati saya selalu bilang, terima kasih Tuhan, saya sedang membentuk dan mendidik pemimpin-pemimpin masa depan. Saya berdoa untuk mereka. Saya selalu memperkatakan itu. Kalian adalah pemimpin-pemimpin. Ayo rubah apa yang tidak baik. Belajar untuk menghidupi firman.
Enggak mudah. Tapi saya harus perkatakan itu terus menerus. Mari sebagai orang-orang percaya kita masuk ke dalam fase yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya sekedar melayani, tetapi jadi pemimpin, bahkan pemimpin yang memberdayakan. Jadi melayani bukanlah soal diri kita lebih rendah dari orang lain, tapi kita melayani karena itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kita menjadi terbesar sesama kita atau dalam pemandangan mata manusia, tetapi supaya kita menjadi terbesar dan menjadi pemimpin dalam pemandangan matanya Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadilah pemimpin yang memberdayakan, jadilah yang terbesar, dan jadilah memimpin mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga, dari rumah tangga kita, dengan cara melayani seturut dengan teladan Kristus dan sesuai dengan tuntunan hikmat Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan tuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini kita diingatkan, suka atau tidak suka, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus melangkah dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya sebagai jemaat biasa,
tetapi kita harus melayani Tuhan. Kita harus jadi pemimpin yang memberdayakan, karena itu yang Tuhan mau. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, saudara kekasih sekalian hari ini. Tapi yang saya tahu Tuhan sanggup mengubah kita menjadi indah pada waktunya, menjadi pemimpin yang luar biasa. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk mari datang kepada Dia. Dan Tuhan sanggup mengubah hidupmu menjadi pemimpin yang berdampak bagi lingkungan di sekitar Bapak Ibu. Haleluya. Kami ingin seperti Engkau Tuhan. Di dalam proses kehidupan kami ada banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau berkuasa dan Engkau sanggup mengubah. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu mari Roh Kudus pimpin kami terus, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah. Sehingga kehidupan kami sungguh berdampak dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Mulai dari cara kami berpikir, mulai dari cara kami berucap, mulai dari cara kami bertindak. Semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi jadikan kami pemimpin yang memiliki hati Kristus. Pemimpin yang memimpin dengan hati. Pemimpin yang punya kerendahan hati. Pemimpin yang memiliki iman yang besar. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu terus tertanam dalam hati kami, hidup dalam kehidupan kami, bertumbuh, dan pada waktunya akan berbuah. Buahnya pun buah yang lebat, buah yang dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, untuk selanjutnya ada pengumuman dari Panitia Natal, silakan. Shalom semua. Shalom semua. Nah, kedengaran suaranya. Shalom semua. Shalom. Kami dari Panitia Natal akan mengadakan berbagi kasih ke Panti Asuhan Abigail. Tapi kami mengajak semua jemaat juga terlibat. Ambil bagian untuk berbagi kasih ke Panti Asuhan Abigail. Nah, kebetulan teman kita Gava juga mengajar di Panti Asuhan Abigail, jadi kita udah sepakat mau berbagi di Panti Asuhan Abigail ini. Ini alamatnya di Pamulang. Next slide. Ya, saya sudah menghubungi ibu panti asuhannya. Jumlah anak di sana ada 53 anak. 53 anak. Ya. Ada 53 anak jumlah totalnya. Terus udah kasih tahu paketnya. Oke, kita next ya. Jadi berbaginya dalam bentuk apa sih? Gitu. Berbaginya adalah dalam bentuk perlengkapan mandi. Isinya ada apa aja? Perlengkapan mandi itu ada sabun mandi, ada shampoo, ada pasta gigi, ada sikat gigi. Nah, ini rinciannya. Sumbangannya adalah perlengkapan mandi. Nah, ini kita udah research ya harga-harganya. Di e-commerce kita dapat harga terbaik segini. Totalnya itu
per packs per goodie bag itu adalah 50.000. Per packs itu untuk satu anak panti. Jadi kita butuhkan 53. Nah, next. Kayak tadi awal aku bilang, kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk berbagi kasih kepada teman-teman di panti asuhan, bisa menghubungi kami di tim Napas, bisa kita bareng-bareng untuk berbagi ke sana. Gimana caranya? Caranya adalah bisa transfer ke bendahara kami, Napas, Saudara Riki, atau kalau transfer nggak bisa, nggak ngerti, bisa cash ke Saudari Misel. Jadi contoh, misalnya Mami Shirley, aku mau ini Hel, berbagi untuk 10 anak. Berarti dikaliin aja tuh, 10 anak kali 50.000. Nah, jadi berapa tuh? Jadi 500 ya? Ya, puji Tuhan. Nah, nanti Mami tinggal pilih. Iya, Mami tinggal pilih mau pembayaran mau transfer atau bisa cash ke Michelle. Next. Ada batas waktunya karena kita kan mau belanja perlengkapannya juga. Batas waktu pemberian dananya itu paling lambat itu di minggu pertama Desember 2024, hari Minggu tanggal 8 Desember. Iya, tapi kan bisa transfer nih. Tahu ya, tanggal 8 minggu kedua. Oh, minggu pertama tanggal 1 ya? Tanggal 1 atau tanggal 2? Pokoknya minggu pertama Desember, ini ada salah tanggal. Karena kita harus prepare beli, iya tanggal 1 perlengkapannya. Antusias memberi, amin. Amin. Kita nggak akan kekurangan kalau kita mau memberi kepada sesama. Yes, itu aja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu pengumuman dari panitia Natal. Saya undang untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan atas umat-Mu di tempat ini, atas pekerjaan umat-Mu, atas kesehatan umat-Mu, atas studi anak-anak-Mu. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, langkah-langkah hidup mereka Tuhan buat beruntung. Berkat Tuhan juga atas Ibu Gembala yang hari ini tidak bersama dengan kami. Tuhan melindungi, menyertai sehingga pelayanannya sungguh memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami berkegiatan yang lain. Tuhan menyertai kami. Mari para kudus Kristus, pandang kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah
damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Dia datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi, menjadi negaraan yang sehat, kuat dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersatu dulu sebentar. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.